Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidi, NPM 1921020630, Prodi HTN Fakultas Syariah kelas K. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kebijakan publik guna memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Pak Muhammad Haidir Syahputra SHMH. Kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah, baik berupa keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan, termasuk ke dalam keputusan pemerintah terkait administrasi atau suatu keputusan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pentingnya mempelajari kebijakan publik adalah memberikan dasar yang kuat bagi individu yang ingin mengembangkan profesinya. Pada situasi ini, tentang kepentingan publik banyak disinggung keterkaitan dengan tujuan praktis analisis kebijakan. Latar belakang munculnya studi kebijakan publik. Yang pertama yaitu studi disiplin ilmu baru dalam bidang ilmu politik yang dapat ditinjau lebih lanjut. Yang kedua yaitu berkaitan dengan ilmu politik. Mengapa dibutuhkannya studi kebijakan publik? Yang pertama yaitu tingginya tuntutan publik. Yang kedua, adanya masalah yang dihadapi baik yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga, tugas administrasi publik tak lagi bersifat instrumental atau melakukan kebijakan, melainkan berperan merumuskan kebijakan. Kebijakan publik untuk negara berkembang sangat penting untuk rencana pembangunan yang merupakan pedoman bagi pemerintah secara bertahap dari tujuan yang akan dicapai melalui mobilitas sumber daya yang ada, baik sosial dan politik, dan sumber daya lainnya untuk memecahkan masalah guna memenuhi kebutuhan masyarakat suatu bangsa. Pembuat kebijakan berperan mengoreksi berbagai kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi. Kebijakan yang dikeluarkan harusnya melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat mempunyai hak mengeluarkan suara mengkritik lembaga kebijakan. Berikutnya yaitu proses kebijakan publik. Yang pertama, menurut Yonis dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, formasi dan desain kebijakan. Yang kedua, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Yang ketiga, evaluasi. Berikutnya, menurut Gautner ada 5 proses kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, formulasi. Yang ketiga, legitimasi. Yang keempat, aplikasi dan evaluasi. Menurut Starling ada 5 proses. Yang pertama, identifikasi of need, yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik peramalan. Yang kedua, formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis alternatif yang bersifat umum. Yang ketiga, adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik. Yang keempat, pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya. Yang kelima, evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental. Mengenai relevansi dan kebijakan publik memiliki keterkaitan antara keduanya, yaitu pada konsep dasar hukum. Yang pertama, tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, aspek legalitas yang menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum. Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan karena melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formulasi kebijakan publik, keduanya sama-sama berangkat dari realita yang ada di tengah masyarakat dan
terakhir pada sebuah solusi atau realitas tersebut. Berkaitan hal tersebut, bahwa produk hukum yaitu undang-undang memberikan sebuah kekuatan dan kematangan dari kandungan, sedangkan kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana cara menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Pembuat kebijakan memainkan peran penting dalam menjalankan negara karena mereka menetapkan kebijakan yang mengatur bagaimana masyarakat harus bekerja dan bekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.